sedulur kental, sedulur Widya. Bertemu kembali di Ini Dia, Info Terkini Widya. Diinisiatifi oleh PDI agar ruangan halaman kantornya dibuat Imbar Rakyat sebagai kanalisasi, karena sebelumnya terjadi gerakan masa pendukung Ibu Megawati yang demonstrasi ke kantor Kemendagri dan kemudian bentrok di depan markas Kostrad, depan stasiun Gambir. Kemudian mereka mundur dan akhirnya supaya masa tidak terus berdemonstrasi, PDI menyediakan halamannya untuk rakyat berkumpul dan berpidato mengkritik. Mereka menutup separuh jalan dan akhirnya bukan orang PDI aja. Setiap orang akhirnya datang ke sana mendengarkan pidato-pidato politik mengkritik pemerintah. Hampir tiap hari, mulai siang sampai sore sampai malam. Saya benar-benar terkejut ketika muncul lontaran Bu Megawati bisa diusulkan menjadi Capres 2024. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Ini bukan soal mampu atau tidak mampu. Pun, ini bukan soal dukung-mendukung. Apalagi wacana ini malah didukung oleh salah satu ketua DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotadurga. Mbok kalau pro terhadap Ibu Megawati itu, ya jangan begitu. Ini bukan soal usia beliau yang sepuh, apalagi soal kemampuan memimpin. Ada banyak soal, kenapa Bu Megawati tidak ideal ikut pertarungan Pilpres 2024. Sedulur kental, jangan salah untuk penafsirannya. Ikuti dulu sampai selesai info terkini. Percayalah, ide Bu Megawati menjadi capres bakal didukung oleh oposisi. Dengan dalih kematangan politik lah, pengalaman menjadi presiden lah, kecerdasan sebagai perempuan lah, dan beribu alasan lain. Ya, seperti mereka bersuara mendukung Mbak Puan sebagai capres. Mengapa oposisi dalam hal ini, PKS dan Demokrat utamanya, akan berkomentar positif? Sebab mereka merasa lebih mudah mengalahkan Bu Mega. Sama seperti ketika PDI Perjuangan memunculkan nama Mbak Puan. Saya tentu bukan dalam posisi menganggap Bu Mega dan Mbak Puan mudah dikalahkan. Tidak begitu. Majunya beliau berdua justru mudah dibikin isu. Lalu media meminta komentar mereka. Ini semacam jebakan Batman. Tidak ingatkah ketika pemilu 1999, Bu Mega menjadi bulan-bulanan oposisi. Kemudian Gus Dur memenangkan voting di DPR. Tahun 2001, giliran Gus Dur yang dijatuhkan, lalu Bu Mega menjadi presiden. Kita harus waspada pada pola permainan yang sebenarnya mudah dibaca ini. Silahkan cek melalui survei. Benarkah jika Bu Mega dicalonkan akan banyak didukung? Saat ini nama Bu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan sangat berkarisma. Meski tidak banyak bicara, siapapun respek pada beliau. Ditambah, Pak Jokowi sangat menaruh hormat. Makanya, PDI Perjuangan bakal terus digoyang berbagai isu agar positioning tidak kuat pada pemilu dan Pilpres 2024. Sampai sekarang, PDI Perjuangan baik struktural maupun kadernya sangat solid. Sedikit elitnya sempat terprovokasi pihak luar, yang kemudian mencoba mendirikan Dewan Kolonel. Itu sebenarnya bukan murni inisiatif dari para kader yang mendukung Mbak Puan. Meski PDI Perjuangan merupakan partai dengan usia lumayan matang, namun belum tentu banyak politisinya yang mampu memandang ke depan. Makin sedikit orang seperti Pak Theo Safei, Manggarai Siahaan, Pak Cahyokumolo, Pak Pramono Anung, dan lainnya di jajaran DPP PDI Perjuangan. Beberapa orang masih mudah terpancing maupun terpengaruh. Contohnya, ya kasus Dewan Kolonel yang kemudian membuahkan sanksi buat mereka. PDI Perjuangan mestinya bersyukur ada Pak Hadi Rudiatmo
dan Pak Ganjar yang mampu membuat warna. Sebenarnya di DPP PDI Perjuangan masih banyak politisi tangguh yang cara mainnya cantik. Saat ini mereka tidak banyak porsi berbicara di muka publik. Kita tahu ada Rieke Diah Pitaloka, Budiman Sujatmiko, Adian Apitupulu, Marwar Sirait, dan politisi muda cemerlang lainnya. Mau diakui atau tidak, 8 tahun kejayaan PDI Perjuangan ditambah prestasi Pak Jokowi membuat ketokohan Bu Mega makin kokoh. Keputusan Bu Mega yang mencalonkan Joko Widodo 2014 dan 2019 bukan soal menekan ego pribadi, apalagi hanya memberi kesempatan pada Pak Jokowi. Soalnya bukan di situ. Ini lebih kepada kepiawaian Bu Mega membaca situasi politik Indonesia, pertarungan regional, serta positioning Indonesia masa depan. Percayalah, 2024 mendatang, beliau tidak akan mengumumkan dirinya sebagai capres. Beliau itu politisi kawakan, jenius, serta mampu membaca kemana arah Indonesia di masa mendatang. Dan siapa yang tepat menggantikan Pak Jokowi. Jadi, jangan coba-coba menarik nama Bu Mega dalam pusara kandidat Capres 2024. Itu terlalu remeh. Ingat, yang beliau pikirkan bukan hanya kader PDI Perjuangan, apalagi anak perempuannya Mbak Puan. Beliau memikirkan nasib kita semua, rakyat Indonesia. Tantangan di masa datang itu lebih berat, jadi butuh individu yang lebih revolusioner menghadapi persaingan dunia. Makanya, jika ada pandangan soal kesempatan, kemampuan, apalagi peluang Bu Mega sebagai capres, persepsi ini malah merendahkan Bu Megawati. Bukan hanya merendahkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, mantan presiden, tetapi sebagai seorang negarawan. Kader-kader PDI Perjuangan tidak boleh merasa berpuas diri jika ketua umumnya menjadi presiden. Salah besar kesimpulan itu. Berpuaslah jika PDI Perjuangan mampu mempersembahkan kadernya bukan hanya memimpin bangsa, tetapi menaikkan kesejahteraan serta meninggikan harga diri bangsa. Contoh sederhananya ia saat ini, ketika Presiden Joko Widodo mampu menjadi world leader. Beliau bukan sekedar Presiden Indonesia. Silahkan cek dalam berbagai portal berita dunia atau media mainstream di berbagai belahan jagat raya. Keberhasilan Pak Jokowi dalam penyelenggaraan Asian Games, presidensi G20 tahun 2022, 8 kali masuk tokoh muslim dunia di 25 besar, membuktikan bahwa kita bisa. PDI Perjuangan mampu menghasilkan kadernya membawa perubahan signifikan. Sehingga saat ini bila kalian kader PDI Perjuangan bukan berkutat pada siapa presiden ke-8 kelak, melainkan siapa pengganti Pak Jokowi. Kita sudah dibawa menjadi negara yang memiliki bargaining position yang sangat kuat. Jangan kembali lagi menjadi bangsa yang cengeng. Ketangguhan dan keteguhan Pak Jokowi dalam pelarangan ekspor nikel, timah, bauksit, dan di masa mendatang akan melarang minyak serta beberapa produksi pertanian, menunjukkan kita bukan bangsa yang bisa disepelekan. Jangan mudah terpancing dengan isu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri di usia 75 tahun. Mahathir Muhammad bahkan usia 87 tahun. Atau Joe Biden, Presiden Amerika, kini usianya 80 tahun. Bukan soal usia. Teknologi sudah maju, dan kini dengan usia 75 tahun, toh Bu Megawati sejajar dengan mereka. Bukan itu. Kelas Bu Megawati bukan kelas presiden dan beliau sudah berada di atasnya. PDI Perjuangan tidak perlu bersorak-sorai dengan penyebutan peluang Bu Mega sebagai capres. Selama 8 tahun PDI Perjuangan sudah beralih membicarakan gagasan besar
gagasan bagi perbaikan dunia. Dan siapapun yang ditetapkan PDI Perjuangan menjadi Capres 2024 oleh Bu Megawati bakal melanjutkan gagasan besar dunia itu. Salah satunya seperti dicanangkan oleh para founding father kita yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jangan terjebak pernyataan Mas Budi Adiputro, co-founder Total Politik. Orang pertama yang melontarkan nama Bu Mega sebagai capres. Begini kata Mas Budi. Ketika ada fraksi Ganjar dan ada fraksi Puan, ya ini bisa membelah partai. Bisa membuat partai ini ke depan bisa pincang juga. Karena keterbelahan. Kenapa nggak disorong ke Bu Megawati? Bu Mega secara umur, secara konstitusi masih memungkinkan. Jadi ketika Bu Mega menjadi opsi, maka keterbelahan ini pasti nggak ada. BTL semua. Banteng tegak lurus. Hati-hati teman, itu seperti bius yang melenakan. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu di ini dia info terkini Widya berikutnya. Salam kental, salam sedulur Widya.